Halo teman-teman, kali ini konten agak berbeda dengan konten saya yang sebelumnya karena saya kali ini akan tanya-tanya kepada teman saya yang berasal dari sekolah yang sama dulu waktu di kampung. Kampung yang sama. Kampung yang sama juga. Perkenalkan tolong diri Anda. Oke, jadi saya satu kampung sama Dandi, tepatnya di Desa Baru, daerah Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Dulu berkawan dari SMA ya, Kak? Sebenarnya kalau untuk kenal tuh sudah lama dari TK, SD lah SD. mungkin waktu pengajian dulu, cuman tidak terlalu dekat dan kalau bicara ngomong tuh Sambil lewat sedikit aja. sambil lewat. Cuman kalau untuk yang memang berteman akrab gitu dari SMA kelas 2 lah. Kalau persatuan kita masih Beda ruangan. Beda ruangan karena dulu di SMA tuh kurikulum 2013. Waktu kita kelas 1 Ya. namanya IIS ya. Kalau saya kan IIS 2, kalau IIS itu lebih ke IPS ya. IPS. Kalau kau kan IPA. MIA ya, MIA. Kelas satunya MIA. Jadi belum terlalu akrab tapi sering Cuman dulu ada Mia A, ada Mia B kalau nggak salah. ya. Bukan itu. MIA B. Oke. Kelas 2 lah. Kelas 2 baru gabung satu kelas dan lain. Kelas dan kegiatan segala macam seperti yang kita pernah ini bareng apa ya? LCC. Banyak. LCC, OSIS, keanggotaan juga kita ya. Hapsi, Pramuka. Pokoknya di mana ada Dandi di situ ada saya. Oke. Kita lulus tahun 17. lulus tahun 2017. Itu saya memutuskan untuk bekerja tahun 2017. Kalau teman-teman saya khususnya Fahrul, dia memutuskan lanjut ke jenjang kuliah ke Palangkaraya khususnya karena itu yang paling dekat. Ada sih Untok ya dekat, cuman ada ini apa namanya, jurusan yang tidak ada yang kita minati itu jurusannya kurang lah. Betul. Di Palangkaraya kan. Betul. Dan Palangkaraya juga ada beasiswa juga. Ya, sebenarnya alasan utamanya karena ngejar beasiswa. Oh iya. Beasiswa bidik misi waktu itu sama teman-teman kan. Dibantu sama pihak guru juga, makanya perguruan tinggi yang memungkinkan saat itu ya di Palangkaraya. Jadi dulu saya sama beberapa teman itu kuliah ke Palangkaraya. Terus Dandi juga nggak lama nyusul ke Palangkaraya tapi untuk bekerja dan lain. Bekerja. Gimana tuh ceritanya Dan? Dulu kan ini dari waktu kita lulus 2017, saya tuh pernah bekerja di SMA kita juga sebagai petugas perpustakaan, terus merangkap sebagai pembina pramuka juga dan security dulu itu. Tapi karena sekolah pada saat itu libur, jadi Anda mengajak saya ke Palangkaraya untuk liburan. Jadi ketika saya sampai ke Palangkaraya, saya tertarik nih melihat di Palangkaraya nih. Ngelihat di IG, di Facebook banyak lowongan pekerjaan. Nah, jadi tahun 2019 saya memutuskan untuk bekerja. Oh, berarti 2019 baru ke Palangkaraya lah. 2019. Oke, jadi dulu waktu pertama kali ke Palangkaraya itu kerja di mana dan sampai sekarang itu udah bekerja di mana saja pasti udah banyak ya? Iya, lumayan lah. Tahun 2019 saya ke Palangkaraya. Kalau tidak salah itu Januari lah. Pokoknya awal tahun. Tahun 2019 ya. 2019. Jadi pada waktu 2019 itu kesini dan saya pertama kali mendapatkan pekerjaan di warung cabai-cabean. Memang agak aneh namanya, cuman bukan negatif, tapi cabai-cabean itu kafe yang menu utamanya itu pedas gitu, cabai kayak misalnya diambil nama cabai-cabean, misalnya nasi goreng, cabenya banyak. Jadi dibikinlah nama cabai-cabean. Nah gitu, itu kurang lebih 3 bulan. Karena Karena tutup
karena bangkrut teman-teman. Bukan saya yang berhenti, tapi sangat-sangat singkat. iya karena bangkrut, jadi selesai untuk cabai-cabean. Oke, berarti 3 bulan di 3 cabai-cabean. bulan. Nah, habis itu Dandi lanjut kerja di mana waktu itu? Langsung lanjut cari kerjaan lain apa balik kampung? Ini saya agak-agak lupa ya. Kayaknya balik kampung dulu, tapi tidak lama, paling sebulan kalau tidak salah. Iya. Sebulan. Itu bertepatan dengan bulan puasa saya ingat. Jadi kan karena cabai-cabean tutup dan saya memutuskan untuk balik kampung dulu. Kebetulan bulan puasa. Belum puasa. Jadi saya full belum puasa di kampung, tapi saya kembali lagi ke Palangkaraya. Oke. Sebar lamaran lagi. Karena bulan puasa biasanya kamu job ya, padat job di masjid biasanya. Iya. Ajan dari Bilal. Makanya memutuskan untuk beli kampung dulu ya. Jadi dari kampung tahun 2000 kayaknya masih 2019, lupa 2019 sih, kan 3 bulan 3 bulan ya. ke Palangkaraya lagi. Itu ini saya lupa ingat ya, kayaknya saya melamar di Vivo HP ya. HP jadi promotor. Jadi promotor Berapa lama di situ ya? 3 bulan juga. Kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan, sangat singkat. Sangat sunnah Rasul ya. 3 bulan kalau tidak salah, karena itu kan kalau untuk penjualan Vivo marketing kayak gitu itu ada sistem target. Jadi karena saya targetnya tidak mencapai untuk standar mereka, jadi bahasa kasarnya saya dipecat lah, gitu. gitu ya. Berarti bukan Dandi yang memutuskan untuk keluar. Ya itu bukan saya, tapi dari pihak perusahaan. Karena mungkin saya tidak ada jiwa di marketing. Betul bilang kayak gitu. Setelah itu lanjut kemana deh? Setelah itu saya masuk kerja di restoran kalau tidak salah. Restoran ya. Restoran namanya Felicita di Jalan Rinjani, Palangkaraya. Masih buka nggak sekarang ya? Masih buka. Masih buka. Sekarang. Masih buka. Itu kalau Felicita tuh bukan diberhentikan, tapi saya yang mengundurkan diri. Karena udah genap 3 bulan mungkin ya. Selalu 3 bulan. Jadi untuk di Felicita ini restorannya itu basicnya makanan Itali, basicnya makanan luar negeri. Jadi yang saya masak tuh pizza, spaghetti, salmon kayak gitu. Salmon. Dan kenapa saya berhenti? Karena mungkin pada saat itu umur saya juga masih di bawah, mental saya masih belum kuat. Jadi keras lah kehidupan di kota ini, bentak sama atasannya. Bukan sama atasan sih, senior lebih tepat. Sama senior. Kalau kita salah ini dibentak. Namanya kita baru ke kota dan kita dari kampung. Jadi kalau dibentak kayak gitu tuh kayak ambil hati, ciut mental. Ciut mental. Jadi saya cuma bertahan 3 bulan. Padahal betul 3 bulan lah. 3 bulan padahal untuk ilmunya sangat banyak seperti itu. Iya, betul. Sebenarnya kalau saya tidak berhenti di situ karena untuk resep mereka itu terbuka. Nah, jadi saya sebenarnya tahu resep dari Felicita. Apa yang dimasak pizza segala macam itu saya tahu. Cuman bahan-bahan untuk mengolah resep tersebut mahal. Dan kalau untuk kita ini tidak mampu beli lah. Meskipun resepnya terbuka, tapi untuk beli bahan itu tidak memungkinkan. Beda sama yang cabai-cabean itu nggak terbuka berarti. Cabai-cabean itu saya waiters by the way. Lupa saya ngomong. Bukan bagian dapur ya. Bukan bagian dapur, waiters. Jadi saya tidak tahu resep mereka karena bukan saya yang masak. Habis itu dari restoran Felicita ya. Selesai 3 bulan di situ, lanjut kemana deh? Setelah Felicita saya masuk ke
Dango masih. Dango tempat main anak-anak itu. Anak-anak di Jalan Yusdarso. Berarti masih tahun 2019 ya? Ya ini agak lupa saya. Kayaknya antara 2019 sama 2020 kayaknya. Jadi di 2019 atau 2020 ini saya masuk Dango dan gajinya cuma 1 juta per bulan dan kita itu tidak terlalu bekerja. Kan Dango itu kan tempat bermain anak-anak. Jadi untuk kita yang dari kampung yang biasa bekerja gitu, jadi duduk melihat anak-anak bermain, jadi rasanya bosan. Waktu terbuang, gaji cuma 1 juta. Nah, jadi ada tawaran lah bukan tawaran sih, ada lowongan pekerjaan lah di Rocket Chicken. Oh gitu. Emang di Dango tuh full shift ya, dari jam berapa kerjanya? Jam, kalau saya tidak salah ini sudah lama sih, dari jam 8 sampai jam berapa gitu, pokoknya 7 jam aja. 7 jam sehari ya? Sehari, cuman kita bekerjanya itu paling sejam atau 2 jam untuk ngepel, nyapu. Habis itu kita duduk, tidak boleh main HP. Karena fokus mengawasi anak-anak. Jadi makanya kayak bosan. Kebetulan Rocket Chicken buka lowongan pekerjaan, jadi saya masuk Rocket Chicken dulu. Oke. Dan ini mantan karyawan Rocket Chicken benar? Rocket Chicken. Berapa lama di Rocket Chicken? 3 bulan. Lumayan lah, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya seperti biasa kalau di tempat atau rumah makan kayak gitu. Kebetulan saya ada pengalaman di restoran sebagai juru masak, jadi kan saya agak mudah beradaptasi di Rocket Chicken. Oh iya, Rocket Chicken kan goreng ayam gitu-gitu aja kerjaannya. Saya di Rocket Chicken itu cuma bertahan 1,5 tahun dan memutuskan untuk berhenti karena ada lowongan lagi di Alfamart karena gajinya memang lebih besar lah daripada Rocket Chicken. Masuk Alfamart kalau tidak salah tahun 2021. Tapi saya lupa bulan berapa. Masuk Alfamart jadi pramuniaga katanya, tapi tetap saja ngasir juga. Oke, merangkap mungkin teman-teman nonton pasti tahu lah gimana pekerjaannya di retail lah namanya itu. Retail itu pasti kita dituntut untuk bekerja fleksibel. Kayak tidak, misalnya di lowongan pekerjaannya itu kan crew of store atau pramuniaga. Jadi saya pikir sebelumnya itu kayak ngusir barang, ngangkat barang atau barang datang tuh kita angkat ke gudang segala macam. Taunya ngasir juga dan cukup sulit untuk ngasir di Alfamart tuh karena kalau minus kita juga yang bayar gitu. Kita juga yang nombok gitu. Apalagi kalau ada pelanggan yang tidak jadi beli dan tidak bisa dihapus di layar komputer. Maksudnya yang udah terscan itu tidak bisa dihapus, soalnya itu sudah dikirim ke pusat untuk database-nya. Dan kami tidak mempunyai akses untuk menghapus itu. Karena itu saya akui IT di Alfamart ini cukup keren, cukup hebat gitu. Ketat. Jadi harus telepon atasan dulu. Kalau orang yang nggak jadi beli sudah terscan, kami sebagai karyawan, sebagai kasir itu tidak bisa cancel. Jadi harus telepon atasan. Tapi atasannya ini susah. Ya pasti marah-marah kalau kita telepon. Pasti dia bilang ke kita ya oknum lah ya, ada oknum atasan yang ya hati-hati katanya. Untuk bekerja itulah. Makanya malas kalau nelfon atasan, kalau cuma 10.000 lah nombok aja lah. Oke. Berarti Dandi ada pengalaman nelfon atasan karena pelanggan cancel. Sering ya. Dan juga ada target juga di Alfamart tuh, ada target penjualan. Berarti kalau minus gitu tuh semua karyawan yang bekerja pada hari itu harus nombok ya, bertanggung jawab. Atau kasirnya aja Bertanggung jawab. Kalau saya kan di Alfamart
di Jalan Setaji Palangkaraya itu cukup ramai dan kami kasirnya 2. Saya sebagai laki-laki kasir 2. Yang kasir satunya pasti perempuan, dimanapun pasti perempuan. Nah, jadi ada namanya, ada nickname-nya di komputer tuh dan ada passwordnya. Misalnya ini komputer saya, namanya itu nama saya, dan saya berkuasa penuh atas kasir tersebut, atas komputer tersebut. Jadi kalau di laci itu uangnya minus ya tidak lain saya yang ngomong. Masing-masing lah. Masing-masing ya. Sempat berapa lama di Alfamart dulu kan? Di Alfamart setahun ya. Setahun karena habis kontrak. Tidak diperpanjang. Jadi saya berhenti di situ. Oke, setahun di Alfamart, berarti lanjut lagi nih, kemana lagi nih dari Alfamart? Dari Alfamart, nah ini yang saya masih bertahan sampai sekarang di Hotel The Kumai, Jalan Sudarso, Palangkaraya. Sebagai housekeeping. Housekeeping itu kalau bahasa kita tuh gimana ya? Tukang bersih-bersih kamar lah, simpelnya. Cleaning service lah. Cleaning service kamar ya. Kamar sampai sekarang. Jadi udah berapa lama deh? Setahun lebih. Malah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Berarti memang tempat kerja yang paling lama sejauh ini lah. Ya. Setelah Rocket Chicken. Betul. Itu karena saya cukup betah, karena saya kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 4, tidak ada sip-sipan gitu. Kalau pekerjaan saya sebelumnya kan sip-sipan. Kayak misalnya Rocket Chicken itu ada 2 shift, bisa masuk malam gitu. Atau Alfamart bisa masuk malam. Nah kalau di The Kumai ini, di hotel ini cuma pagi untuk housekeeping dari jam 8 sampai jam 4. Ya gitu. Pagi sampai sore dan lah. Ya. Pagi sampai sore. Berarti sampai sekarang masih di hotel ya? Masih. Berarti sering ketemu turis nih ya? Tidak, turis tuh jarang sih. Bahkan belum pernah ya. Ada sih Cina biasanya. Tapi nah ini konyolnya, turis-turis Cina yang nginap di Kumai ini tidak bisa sedikit pun berbahasa Inggris. Kan kalau ya udahlah, kalau bahasa Indonesia nggak bisa kan ya kita bisa maklumi, tapi bahasa Inggris tidak bisa, bahasa Cina susah. Kalau dia mau minta bersihkan kamar tuh pakai bahasa Cina, dan kita kan kalau bahasa Inggris dikit-dikit lah. Misalnya dia suruh bersihkan, clean misalnya, kan itu bisa kita pahami lah. Tapi ini bahasa Cina jadi susah. Palingan Cina sih paling sering untuk di Kumai. Untuk turisnya sendiri lah. Ya. Seru juga tuh pengalaman ya, ketemu turis Cina. Ya. Turis Cina yang tidak bisa berbahasa Inggris. Ini konsepnya gimana gitu? Maksud saya kalau berani ke luar negaranya, paling tidak bisa berbahasa bukan bahasa internasional. Betul. Tapi itu tidak bisa, cuma bahasa Cina. Terus yang punya hotel tuh Cina juga kalau nggak salah? Bukan, itu orang Dayak, Pangkalan Bun. Karena untuk nama hotelnya juga The Kumai. Kumai itu wilayah yang ada di Pangkalan Bun. Wilayah Pangkalan Bun. Kota ya kayaknya, Kumai ya. Iya. Kalau tidak salah. Nah, jadi dia Kecamatan Kumai. Kumai. And Kabupaten Pangkalan Bun. Ya. Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, benar. Jadi dia berikan nama hotelnya, nama daerahnya The Kumai. Nama daerah yang punya hotel. Saya penasaran sebagai orang yang tidak pernah kuliah. Belum pernah. Belum pernah kuliah. Kalau kesana Dandi mau kuliah. Insya Allah. Ini ya. Ini kan kita kan SMA dan saya sudah merasakan duduk di bangku SMA. Ini saya mau tanya kepada Anda, pengalaman pertama kali ketika Anda ke Palangkaraya tahun 2017. Ya.
Itu sensasinya gimana? Itu kan kalau kita SMA ya, Iya. ini kita dari SMP misalnya, masuk ke SMA pasti ada deg-degan gitu, ketemu orang-orang yang tidak berasal dari SMP yang sama. Betul. Jadi ada rasa gitulah. Kalau Anda ini kan kalau di Palangkaraya ini cukup luas juga, bahkan luas daripada tempat kita lah, karena orangnya berbagai macam, berbagai kabupaten ngumpul di sini. Ini pengalaman Anda pertama kali masuk ke Universitas Palangkaraya ini gimana? Ya, jadi waktu itu semester pertama itu kan tahun 2017 akhir ya, itu ke Palangkaraya. Tapi sebelumnya juga sudah sempat survei. Oh, survei juga ya? Survei ini cari-cari tempat kosan ya, Oh, iya. cari-cari kosan di sini sebelum mulai perkuliahan itu. Jadi ketika datang ke Palangka udah dapat kosan, tinggal di situ, dan kebetulan awal-awal kuliah dulu belum ada kendaraan. Jadi kalau ditanya gimana perasaan, ya pasti ada perasaan takut ya, karena baru pernah ke tempat orang, dan juga kita nggak punya keluarga di sini. Ya, betul. Awalnya belum tahu ternyata punya keluarga sebenarnya, meskipun jauh kan, jauh. Tapi pada saat itu belum tahu. Jadi kalau mau menghubungi siapa itu nggak tahu mau hubungi siapa, karena keluarga kita nggak tahu, dan kawan-kawan juga kebetulan tempat tinggalnya jauh, jauh dari saya saat itu. Kendaraan nggak ada, jadi bingung. Jadi pengalaman yang paling saya ingat, yang paling berkesan waktu itu, dari mungkin bagi yang tahu daerah Geopos 6, jalan kaki ke Universitas Palangkaraya. Lumayan jauh. Kenapa harus jalan kaki? Karena belum paham angkot di sini seperti apa. Belum ojol lah. Belum paham ojol juga waktu itu ya kan. Entah 2017 tuh udah masuk lah Gojek segala macam. Kayaknya masuk. Kayaknya masuk, cuman saya yang belum paham. Iya. Oke. Jadi itu nggak bisa pesan ojol. Terus pernah ikut angkot. Itu pun beda arah dia. Beda arah semua angkot itu. Angkot yang warna oranye itu. mobil ya? Iya. Iya. Nah itu. Jadi tujuan angkot itu semuanya kan mengarah ke pasar besar. Jadi kalau kita minta kan Geobos 6 ini jalan induknya Geobos. Iya. Jadi dari Geobos itu dia udah mengarah ke pasar besar. Oh. Jadi kalau kita minta dia ke daerah Yusudarso, beda jalan. Itu kita mesti nambah lagi. Nah itu kalau sopirnya mau. Kalau supirnya nggak, iya. Karena bisa supirnya nggak mau lewat situ, karena memang udah wilayah mereka itu jalur Geobos. Jalur Yusudarso itu udah ada angkot lain. Nah gitu kan. Oh iya. Jadi itu susahnya dulu. Nah makanya bisa sampai jalan kaki ke kampus itu, gitu ceritanya. Iya. Kendaraan nggak ada, nggak bisa pesan ojol, naik angkot juga beda jalur. Jadi mau nggak mau jalan kaki. Untungnya udah kenal Google Map waktu itu. Jadi bisa lah ngikut Google Map untuk jalan ke kampus. Gitu sih. Perbedaan SMA sama kuliah ini, perbedaan yang signifikan. Oke. Yang pasti dari seragam. Saya kurang tahu kalau di seragamnya jelas. Iya, saya kurang tahu kalau di perguruan tinggi yang lain. Oh ya. Untuk di Universitas Palangkaraya sendiri dan mungkin kebanyakan kampus itu nggak ada seragam. Kita cuma dikasih alma mater, kayak sejenis jas gitu ya. Alma mater kampus itu warna kuning ya. Iya, kalau untuk UPR itu warna kuning. Nah, jadi karena nggak ada seragam, kita pakai pakaian formal yang minimal yang ada kancing, ada kerahnya. Beda kalau waktu SMA, itu kan kita tiap hari seragam kan. Ada yang putih abu-abu, nanti ada yang seragam batik, ada yang seragam olahraga. Nah kalau di kampus itu nggak ada. Bebas. Rapi lah. Ya bebas rapi lah intinya. Tapi nggak bisa sebebas mungkin kayak pakai obrong nggak bisa. Gitu. Harus sopan lah ini. Iya betul. Jadi itu tadi pakai pakaian berkancing, berkerah, celana panjang. Oh. Nah itu. Kalau untuk ini ada kejadian unik nggak? Apa namanya? Ospek ya kalau dia? Iya. Iya bisa dibilang ospek. Ada nggak dari sekian banyak yang pernah
Anda ikuti itu pengalaman yang menurut kau paling unik lah, paling apa namanya? Berkesan lah selama ospek. ospek. Ya, selama ospek di universitas. Oke, untuk ospek yang saya ingat ya, yang paling berkesan itu datangnya memang harus subuh. Iya, beda kalau zaman sekolah SMP atau SMA itu namanya ospek juga ya. Mos, masa orientasi siswa. Ya betul. Masa-masa mos itu kan ya jamnya ngikut jam sekolah kan. Ya. Cuman kegiatan mos. Tapi kalau di perguruan tinggi ospeknya itu ya suka-suka panitianya. Iya, suka-suka panitia, ibaratnya jam berapa nih mendatangkan mahasiswa baru, dan kebetulan pada zaman kami itu subuh jam 5 itu udah OTW kampus. Nah itu karena iya betul, dan ya memang tujuannya bagus biar disiplin mahasiswa baru ini. Cuma itulah yang serunya dan bedanya sama sekolah. Kalau nggak salah botak juga ya? Botak diwajibkan ya? Wajib botak. Semua cewek juga? Oh enggak bisa cewek. Cewek botak juga nggak kelihatan kalau yang kerudungan ya kan. Jadi cowok-cowok ini botak semua kita. Lantas. Kumis juga wajib cukur waktu itu, kumis jenggot itu wajib cukur. Untung bulu mata nggak dicukur waktu itu. Kayak orang nikahan. Kalau jurusan yang Anda ambil? Oh iya, kebetulan saya minatnya di matematika dan alhamdulillah diterimanya juga di matematika. Awalnya emang suka gitu? Emang suka dari SMA atau gimana untuk matematika ini? Karena kan sebagian besar murid itu pasti tidak suka matematika. Khususnya saya juga. Saya kalau matematika ya blow on lah bahasa. Tapi UN kalau itu paling tinggi. Kalau itu keberuntungan aja. Tapi keberuntungan itu yang dicari ya kan. Betul. Oke, jadi ada pertimbangan sebenarnya kenapa ngambil matematika. Jadi bukan sekedar suka. Kalau dibilang suka mah nggak terlalu suka sebenarnya saat itu. Cuman karena memikirkan peluangnya sebenarnya. Memikirkan peluang waktu itu. Peluang ketika lulus nanti ya. Peluang ketika lulus karena pada saat itu taunya guru matematika juga memang masih banyak dicari. Kemudian guru matematika ini bisa sambil ngeles. Itu banyak siswa-siswa yang les matematika, itu ya. Entah untuk keperluan dia lanjut ke perguruan tinggi atau memang untuk menguasai mata pelajaran itu. Yang jelas peluang kerjanya cukup besar untuk matematika, dan waktu itu juga saya milih bahasa Inggris. Pilihan kedua bahasa Inggris. Untungnya saya masuknya matematika. Kalau bahasa Inggris kayaknya makin lambat lulus saya. Ya betul. Jadi memang rencana Tuhan itu yang paling baik. Pasti itu sudah pasti. Itu sih alasannya kenapa milih matematika, karena melihat peluangnya. Peluang kerjanya, dan memang benar terasa ketika waktu masih kuliah itu sempat ikut lembaga untuk bimbel, bimbingan pelajar. Itu dulu pernah ngeles privat gitu kan, siswa SD pernah, SMP pernah, SMA. Nah, jadi itu salah satu pengalamannya juga di matematika. Dan sebetulnya kan matematika ini ilmu dasar ya. Iya, jadi di semua bidang itu kepake. Nah itu sih enaknya. Oh iya, itu juga. Gitu. Ini kalau kita kan waktu di SMA mengikuti berbagai macam organisasi lah. Ya. Nah, yang saya mau tanya, kalau ketika Anda berada di bangku kuliah, ada nggak ngikut organisasi atau semacam itu? Ada ikut organisasi internal waktu itu. Ya. Jadi organisasi mahasiswa di program studi pendidikan matematika. Gitu. Kalau yang eksternal itu kebetulan waktu semester akhir ada juga satu.
organisasi PMII namanya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oh iya, saya kayaknya pernah dengar. Ya. Ada banyak sebenarnya organisasi kampus, cuman karena mengimbangi juga sama perkuliahan, jadi nggak banyak yang saya ikut. Iya. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Saya ini kan belum pernah kuliah, jadi bingung skripsi itu gimana sih gitu. Maksudnya apa yang kita kerjakan Ketika skripsi? Nah, skripsi Anda kan sudah sarjana, sudah ya? Iya, sudah. Tolong jelaskan skripsi. Oke, kalau menurut bahasa sendiri ya, Iya. skripsi itu kita apa ya istilahnya, bikin karya tulis ilmiah, membuktikan penelitian orang. Membuktikan penelitian orang. Jadi kita tuh bukan meneliti atas apa ya bahasanya, atas penemuan kita sendiri, tapi teori dan penelitian orang sebelum kita itu yang kita buktikan di skripsi kita, gitu. Dan nanti juga skripsi kita itu bisa jadi referensi lagi untuk peneliti berikutnya, khususnya buat adik tingkat. Itu jadi dia menyesuaikan ketika mungkin ada kemiripan judul, nah bisa tuh skripsi kita jadi referensi. Nah itu juga yang kami lakukan pada saat itu. Jadi bukan murni kita apa ya membuat teori sendiri. Memang teori orang yang dipakai. Itu untuk jenjang S1. Nah yang saya tahu jenjang S2 dan seterusnya itu beda lagi. Yang jelas untuk S1 itu kita itu tadi ya meneliti, membuktikan penelitian orang sebelumnya. Oke. Sampai sini dulu konten kali ini. Nanti akan lanjut di konten berikutnya, bisa ngobrol-ngobrol juga kalau ini ada banyak yang suka. Iya. Terima kasih.